Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Alfinimah MPDI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah bersedia hadir dan juga membimbing kami pada presentasi kelompok 5 siang menjelang sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia hadir dan juga menyimak presentasi dari kelompok 5 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Nurul Amalia, NIM 15 sebagai moderator yang akan memandu sesi diskusi pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan dari anggota kelompok 5 yang terdiri dari Fadilatul Muqaddaroh NIM 14 dan juga Ahmad Abdurrauf NIM 24 yang akan membahas mengenai aspek sosial ketahanan nasional yang melakukan analisis terhadap permasalahan ideologi yang terjadi di era COVID-19. Bagi teman-teman yang ingin mencatat, saya persilahkan, dan juga bagi teman-teman yang masih bingung, saya persilahkan juga untuk menyatakan atau menuliskan pertanyaannya di grup WA setelah sesi pemaparan materi kali ini. Baik, langsung saja saya mempersilahkan kepada Mbak Fadilatul Muqaddaroh dan juga Mas Ahmad Abdurrauf untuk memaparkan materinya. Pengertian aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah keadaan suatu bangsa yang dinamis yang ditandai dengan keuletan dan ketangguhan, serta kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik eksternal maupun internal, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan keutuhan, jati diri, dan kelangsungan hidup bangsa, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam ketahanan nasional, Indonesia terdapat 8 aspek kehidupan nasional yang disebut Astagatra. Astagatra terbagi menjadi 2, yaitu 3 aspek alam atau Trigatra dan 5 aspek sosial, yaitu Pancagatra. Aspek alam atau Trigatra terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Adapun Pancagatra atau aspek sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek sosial ketahanan nasional adalah Pancagatra, atau bisa diartikan aspek sosial ketahanan nasional adalah sebagai kehidupan dan pergaulan hidup manusia dan bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, norma-norma, dan aturan-aturan tertentu tergolong dalam aspek-aspek kehidupan nasional. Unsur dan pengaruh aspek sosial ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu unsur ideologi. Ideologi mengandung seperangkat nilai atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipelihara oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai pemahaman atau pandangan hidupnya. Kenapa ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa? Dikarenakan ideologi memiliki 2 fungsi utama yang sangat penting bagi suatu bangsa. Yang pertama yaitu sebagai tujuan atau cita-cita kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang tergandung dalam ideologi tersebut menjadi tujuan yang harus dimiliki bersama. Sebagai yang kedua yaitu sebagai sarana pemersatu masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menyatukannya. Jika bangsa Indonesia ingin tangguh dalam bidang ideologi, maka harus menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan mengamalkan Pancasila secara objektif. Semakin tinggi kesadaran nasional dalam menerapkan ideologi, maka semakin tinggi pula ketahanan medan ideologi. Ada beberapa prinsip strategi penanaman ideologi, antara lain yang pertama yaitu ideologi tersebut harus diwujudkan dalam ranah nasional dan dalam diri warga negara Indonesia. Kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ideologi harus menjadikan panglima tertinggi, bukan sebaliknya.
Yang keempat, perwujudan ideologi bergerak ke arah keterbukaan dan idealisme. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keragaman kehidupan bangsa dan digunakan sebagai alat kesejahteraan untuk mempersatukan masyarakat. Yang keenam, elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan GWHN untuk mencapai cita-cita negara dengan mengutamakan kepentingan negara. Yang ketujuh, mensosialisasikan ideologi Pancasila ke dalam ideologi kemanusiaan, agama, demokrasi, nasionalisme, dan keadilan. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua yaitu unsur politik. Politik nasional mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekuasaan suatu negara. Pemerintahan suatu negara dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu sistem politik yang digunakan. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan yang dipilih adalah republik atau monarki. Yang keempat itu susunan negara yang dibentuk sebagai negara kesatuan atau negara koalisi. Bangsa Indonesia telah bertekad untuk membentuk negara Indonesia dengan struktur kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem politik yang diterapkan dalam sistem politik demokrasi yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1445. Yang ketiga yaitu unsur ekonomi. Perekonomian yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan bangsa negara tersebut, terutama di era global saat ini. Sektor ekonomi berperan langsung dalam upaya melayani dan mendistribusikan kebutuhan warga. Setiap negara memiliki sistem ekonomi untuk mendukung kekuatan ekonominya. Sistem ekonomi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem ekonomi bebas dan sistem ekonomi sosialisasi. Ketahanan ekonomi suatu negara membutuhkan ekonomi yang sehat dan dinamis, yang menciptakan kemandirian dan cara yang adil dan meratakan bagi masyarakat untuk mensejahterakan dan memberikan daya saing dan akses yang tinggi ke laut. Upaya untuk mendukung ketahanan ekonomi antara lain yaitu 1. Sistem ekonomi yang diarahkan pada kemakmuran rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Yang kedua yaitu ekonomi kerakyatan harus terdiri dari liberalisme, perlawanan bebas yang menguntungkan agen-agen kuat, sistem estatisme di mana negara dan lembaga ekonomi nasional mendominasi dan mematikan potensi kreatif untuk ekonomi di luar peningkatan sektor nasional. Tidak boleh memusatkan kekuatan ekonomi pada kelompok dalam bentuk monopoli. Yang ketiga yaitu struktur ekonomi yang seimbang dan saling menguntungkan. Yang keempat yaitu pembangunan ekonomi dilakukan secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan peningkatan peran aktif masyarakat. Yang kelima yaitu peran pembangunan dan hasil-hasilnya harus selalu dicapai melalui keseimbangan keserasian pembangunan antara daerah dan industri. Yang keenam yaitu daya saing harus meningkat. Kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya nasional melalui ilmu pengetahuan dan perangkat teknologi untuk mengatasi setiap masalah dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu unsur sosial budaya. Faktor budaya dalam suatu masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Dilihat dari aspek sosial budaya masyarakatnya, negara yang homogen tentu mengalami hal yang berbeda dengan wajah negara yang heterogen. Misalnya bangsa Indonesia relatif heterogen tidak sama dengan bangsa Israel. Pembangunan integrasi nasional sangat penting untuk memperkuat ketahanan nasional. Integrasi nasional dapat dilaksanakan dengan dua strategi kebijakan yaitu kebijakan asimilasi dan kebijakan unifikasi dalam keberagaman. Strategi pertama adalah menghilangkan ciri-ciri budaya kunci dari berbagai komunitas kecil menjadi semacam budaya nasional. Strategi kedua adalah bagaimana membangun loyalitas nasional tanpa menghilangkan budaya lokal. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dari kondisi sosial budaya masyarakat yang dijiwai kepribadian yang berlandaskan Pancasila, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan sosial budaya.
Jika dikaitkan dengan keberlanjutan sosial budaya, pengaruh budaya seperti budaya konsumsi, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, dan perdagangan narkoba dapat membahayakan kelangsungan budaya nasional. Terhadap pengaruh tersebut, masyarakat Indonesia harus waspada dan gigih untuk mengatasinya. Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan sosial budaya, perlu dilakukan sosialisasi pengembangan budaya lokal, pengembangan kehidupan beragama dan harmonis, peningkatan pendidikan pramuka yang mencintai budaya Nusantara dan menolak budaya lain yang bertentangan dengan nilai-nilai leluhur Nusantara. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan filter di mana unsur-unsur tradisi nasional, pendidikan nasional, dan kepribadian bangsa berperan penting dalam memerangi ancaman. Yang kelima yaitu unsur pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan nasional merupakan faktor kunci dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan dan keamanan berada di tangan tentara. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Negara dapat melibatkan rakyat dalam upaya pertahanan dalam bentuk hak dan kewajiban. Berbagai upaya dilakukan untuk melibatkan masyarakat dengan berbagai cara, tergantung pada sistem pertahanan dan politik yang dianut negara tersebut. Bangsa Indonesia saat ini telah merumuskan kebijakan pertahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Pertahanan negara Indonesia bersifat universal dan menjadikan militer sebagai komponen utama pertahanan. Pertahanan Indonesia adalah geografi yang dikelola berdasarkan unsur astragatra, meliputi geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Ketahanan rakyat merupakan pemahaman yang holistik dan ada keterkaitan antar gatra dalam seluruh kehidupan rakyat atau astragatra. Kualitas pancagatra dalam kehidupan bangsa Indonesia terintegrasi dengan intrigatra. Keadaan 8 unsur tersebut mencerminkan keadaan ketahanan negara Indonesia, baik negara Indonesia kuat maupun lemah. Kelemahan di satu sisi menyebabkan kelemahan di sisi lain dan dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Ketahanan nasional Indonesia bukanlah gabungan dari semua gaya ketangguhannya, melainkan keterpaduan kondisi dinamis dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang dihasilkannya. Selanjutnya adalah ketahanan ideologi Pancasila di tengah pandemi COVID-19 pada konteks aspek sosial ketahanan nasional. Sejak menyebarnya wabah COVID-19 di Indonesia, berbagai fenomena yang terjadi di aspek pancagatra mulai bermunculan. Hal tersebut menjadi ancaman, tantangan, serta hambatan bagi bangsa Indonesia sendiri. Adanya pembatasan dalam bersosial menjadikan nilai-nilai Pancasila semakin hilang. Rasa kebersamaan dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia mulai diabaikan oleh warga negaranya sendiri karena adanya COVID-19. Dari sekian banyak permasalahan yang muncul, permasalahan yang paling berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara adalah permasalahan ketahanan ideologi Pancasila. Contoh kasus pada tahun 2021 di kota Yogyakarta muncul spanduk-spanduk yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah spanduk yang bertuliskan "Terima Kos Putri Muslimah". Tulisan tersebut sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama. Padahal dalam sila pertama kita diajarkan untuk hidup saling toleransi dan hormat menghormati karena banyaknya perbedaan di Indonesia terutama di bidang agama. Spanduk tersebut menyatakan bahwa kerja ideologi tidak hanya di bidangnya saja, tetapi juga memberikan pengaruh pada bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di bidang ideologi, spanduk tersebut mengancam eksistensi ideologi Pancasila di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila semakin luntur di kalangan warga negaranya sendiri, sehingga mengakibatkan ketahanan ideologi Pancasila terutama di wilayah Yogyakarta semakin melemah. Sikap masyarakat yang semakin melenceng dari nilai-nilai Pancasila menjadikan pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 sampai 2024 yang mengancam di bidang politik.
Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti ketahanan politik di Indonesia menjadi terancam. Lemahnya ideologi Pancasila menyebabkan ideologi-ideologi lain mudah masuk ke Indonesia dan berpengaruh pada pemerintah negara, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia selama ini menjadi terhambat karena adanya hambatan dari permasalahan tersebut. Pada aspek sosial budaya, sudah terlihat jelas bahwa masyarakat Yogyakarta tidak memiliki sikap toleransi. Masyarakat yang tidak memiliki sikap toleransi atau intoleran, maka sulit untuk menjadi satu kesatuan masyarakat yang utuh. Selain itu, sikap intoleran bukanlah budaya dari bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia mengajarkan untuk memiliki sikap toleransi dan hormat-menghormati antar sesamanya. Selain berdampak pada aspek sosial budaya, spanduk tersebut juga berdampak pada aspek ekonomi. Misalnya, jika spanduk tersebut hanya bertuliskan terima kos putri tanpa ada kata muslimah di belakangnya, maka penghasilan pemilik kos bisa lebih banyak daripada dengan spanduk yang bertuliskan terima kos putri muslimah. Karena dengan adanya kata muslimah di belakangnya, maka orang yang tidak beragama Islam tidak bisa bertempat tinggal di kos tersebut. Akibatnya, penghasilan dari pemilik kos lebih sedikit. Yang terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Sudah pasti jika ideologi dan politik bangsa Indonesia terancam, maka pertahanan dan keamanan bangsa juga ikut terancam. Semakin mudah ideologi lain masuk ke dalam bangsa Indonesia, semakin terancam pula pertahanan dan keamanan. Ideologi lain mudah masuk dalam bangsa Indonesia berarti menunjukkan bahwa pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berada dalam kondisi lemah atau tidak kuat. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila terdapat suatu permasalahan dari salah satu unsur Pancagatra, maka bisa berdampak pada unsur-unsur yang lain. Pokok bahasan yang terakhir adalah upaya memperkuat aspek sosial ketahanan nasional. Untuk memperkuat aspek sosial ketahanan nasional, kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama adalah sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dan Sinau Pancasila. Dengan adanya sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dan Sinau Pancasila, berarti masyarakat semakin paham tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan juga mereka bisa saling menghargai dengan adanya perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan sumber daya manusia yang kritis dan kreatif untuk mencapai ketahanan nasional. Sumber daya manusia yang kritis dan kreatif berarti sumber daya manusia yang siap dan sigap dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang ketiga adalah penanaman dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Sumber daya manusia yang kritis dan kreatif harus dikolaborasi dengan wawasan kebangsaan agar tidak menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia sendiri. Karena sumber daya manusia yang kritis dan kreatif dapat memberikan pengaruh bagi lingkungannya, sehingga apabila tidak dikolaborasi dengan wawasan kebangsaan, maka bisa menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadilatul Muqaddarah dan juga Mas Ahmad Abdul Rauf yang telah bersedia untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan aspek sosial ketahanan nasional yang melakukan analisis terhadap permasalahan ideologi di era COVID-19 seperti sekarang. Bagi teman-teman yang masih bingung, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di grup WA dan kami akan memilih 3 pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekian dari kami selaku dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.